Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Nurhid Official, saya Nur Hidayah. Kali ini kita akan membahas KD 3.4 menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu siswa dapat mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri dari: pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum adalah bagian paling awal teks eksplanasi. Pernyataan umum berisi gambaran umum suatu aspek atau peristiwa. Dalam bagian ini, pembaca dapat mengetahui gambaran isi teks. Kedua, penjelasan proses. Pada bagian ini, proses sekaligus hubungan sebab akibat aspek atau peristiwa dijelaskan. Penjelasan tersebut bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Inti masalah yang dijelaskan terdapat pada bagian ini. Banyak istilah teknis muncul di bagian ini. Kadang-kadang istilah teknis disertai dengan penjelasan arti, khususnya istilah keilmuan yang jarang digunakan. Tidak semua teks eksplanasi menjelaskan proses sebab akibat. Sebagian teks eksplanasi hanya menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa. Ada dua cara untuk menulis teks eksplanasi, yaitu pola pengembangan sebab akibat dan pola pengembangan proses. Ketiga, penutup. Penutup merupakan bagian paling akhir dalam teks eksplanasi. Bagian penutup berisi simpulan atau interpretasi yang berisikan ringkasan. Kali ini kita mencoba menganalisis struktur teks eksplanasi. Teks diambil dari buku PR Intan Pariwara halaman 36. Di teks bisa kita lihat bersama, paragraf pertama kita kategorikan sebagai pernyataan umum. Di sini menjelaskan mengenai fenomena turunnya salju pada musim dingin. Kemudian pada paragraf kedua, 3, 4, 5 bisa disebut sebagai deretan penjelas. Mengapa demikian? Karena paragraf-paragraf tersebut menjelaskan mengenai turunnya salju. Salju berawal dari uap air yang berkumpul di atmosfer bumi, lalu menggumpal membentuk awan. Awan tersebut pecah dan partikel air pun jatuh ke bumi. Partikel air yang jatuh itu adalah air murni. Air murni akan membeku pada temperatur lebih rendah daripada 0 derajat Celcius. Saat partikel-partikel air murni tersebut bersentuhan dengan udara, maka air murni tersebut terkotori oleh partikel-partikel yang lain. Partikel-partikel pengotor yang terlibat dalam proses ini disebut nukleator. Nukleator membuat partikel air bergabung bersama dengan partikel air lainnya membentuk kristal lebih besar. Jika temperatur udara tidak sampai melelehkan kristal es tersebut, kristal-kristal es jatuh ke tanah dalam bentuk hujan air. Terakhir, penutup. Di sini penutup berupa penegasan, di mana dijelaskan di paragraf terakhir, kristal salju memiliki struktur yang unik. Struktur kristal salju yang berbeda-beda seperti sidik jari kita. Salju yang sudah turun semenjak bumi tercipta hingga sekarang, tidak satupun yang memiliki bentuk kristal yang sama. Berikutnya, pada kebahasaan teks eksplanasi. Teks eksplanasi menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan, diantaranya: pertama, menggunakan konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Konjungsi ini akan menjelaskan sebab akibat terjadinya suatu peristiwa. Konjungsi yang dimaksud diantaranya ada sebab, karena, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan sehingga. Kedua,
Menggunakan konjungsi kronologis atau hubungan waktu. Konjungsi ini menjelaskan mengenai kronologis atau hubungan waktu dalam proses yang dijelaskan. Misalkan ada kata kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Ketiga, konjungsi pertentangan. Pada konjungsi ini menggunakan kata akan tetapi, namun, biarpun demikian, walaupun, dan meskipun. Keempat, menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena. Kata benda yang merujuk pada jenis fenomena yang dimaksud di sini adalah kata ganti yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi. Misalkan ada banjir, pengangguran, kemiskinan, sampah, ataupun kata yang lainnya. Kata benda yang dimaksud di sini tidak menggunakan kata benda yang menggantikan orang. Kelima, menggunakan kata teknis atau peristilahan. Kata teknis atau peristilahan yang dimaksud di sini adalah kata yang sesuai dengan topik yang dibahas. Berikutnya masuk pada analisis kebahasaan teks eksplanasi. Pertama, kita menemukan ada penggunaan konjungsi kausalitas. Dapat dilihat pada kalimat yang berbunyi, pada saat awal pembentukan awan, masanya jauh lebih kecil daripada massa udara, sehingga awan tersebut mengapung di udara. Di kalimat ini ada kata sehingga yang merupakan konjungsi kausalitas. Kemudian kita temukan lagi pada kalimat berikutnya, masanya juga bertambah sehingga pada suatu ketika udara tidak sanggup lagi menahannya. Di situ kita temukan konjungsi sehingga. Kemudian ketiga, kita menemukan ada penggunaan konjungsi kausalitas pada kalimat air murni tidak langsung membeku karena pada suhu tersebut terjadi perubahan fase dari cair ke padat. Di kalimat tersebut ada kata karena. Selain konjungsi kausalitas, dalam teks kita juga menemukan adanya konjungsi kronologis. Bisa dilihat pada kalimat yang berbunyi, lalu menggumpal membentuk awan. Ada kata lalu, di mana lalu ini merupakan konjungsi kronologis atau yang menyatakan hubungan waktu. Kemudian di kalimat setelahnya, setelah kumpulan uap terus bertambah dan bergabung ke dalam awan tersebut, masanya juga bertambah sehingga pada suatu ketika udara tidak sanggup lagi menahannya. Di situ ada kata setelah. Berikutnya, kita dapat melihat adanya penggunaan kata namun dan kata akan tetapi. Dapat dilihat pada kalimat yang berbunyi, namun setelah kumpulan uap terus bertambah dan bergabung ke dalam awan tersebut, masanya juga bertambah sehingga pada suatu ketika udara tidak sanggup lagi menahannya. Di situ ada kata namun. Namun merupakan konjungsi pertentangan. Kemudian ada kalimat yang berbunyi, akan tetapi temperatur yang rendah saja belum cukup untuk menciptakan salju. Ada kata konjungsi pertentangan yaitu akan tetapi. Kaidah kebahasaan yang lain selain konjungsi, kita bisa menemukan adanya kata benda yang merujuk pada jenis fenomena, di mana kata benda yang dimaksud di sini di dalam teks kita bisa menemukan ada kata salju, kondensasi, awan, di mana kata-kata tersebut merujuk pada adanya fenomena yang terjadi di sekitar kita. Pada teks ini kita bisa menemukan istilah yaitu atmosfer, kondensasi, temperatur, dan nukleator. Demikian tadi
struktur dan kebahasaan teks eksplanasi dan contoh analisis. Mudah-mudahan dapat dipahami. Berikutnya kita masuk untuk latihan soal. Ada 2 soal yang bisa dikerjakan. Yang pertama, analisislah struktur teks dengan judul Fenomena Gerhana Bulan, halaman 24-25, modul pengayaan Zamrud dengan cara menandai bagian-bagian strukturnya. Kedua, analisislah kaidah kebahasaan pada teks dengan judul Fenomena Gerhana Bulan dengan cara menandai bagian-bagiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik di pojok kiri untuk menyimak video eksplanasi sebelumnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.